Memang jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemarin kita sampai kepada pembahasan alasan-alasan kenapa disarankan untuk uzlah, menyendiri, khusus fokus beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari manusia. Nah, ini lanjutan pembahasannya. Alasan yang pertama, kenapa manusia itu disarankan untuk uzlah, menyepi. Di dalam kitab ini diterangkan sebab yang pertama adalah karena manusia itu suka membingungkan, suka membuat problem kepada siapa saja yang dikenal. Nah, sehingga kita sampai kepada syair, bahkan saking yang dikenal itu malah menginginkan supaya ana bihi wa bulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Wa qad qila fi makna hadzal khabar. Dan sungguh telah disebutkan syair-syair yang semakna, searti dengan khabar yang sebelumnya. Khabar sebelumnya menceritakan tentang aklil min ma'rifatin nasi mastata'ta. Sedikitkan mengenal manusia itu semampumu. Manusia yang lain itu yang kita kenal suka menyibukkan kita, suka memasalah pada kita, yang membuat seorang ahli sufi itu lalu menjadi lupa terhadap fokus utama ibadah kepada Allah. Itu alasan beliau menyedikitkan berteman. Nah, waqad qila fi ma'na hadzal khabar, dan sungguh dikatakan syair-syair yang semakna dengan yang tadi itu, menyedikitkan berteman itu. Wa maziltu mutlahal masibu bima'raqi. Wa maziltu, dan aku senantiasa sejak lahal masibu ma'rifat, beruban rambut kepalaku. Ufattisu, senantiasa dan kapkan. Setelah aku teliti, tapi menelitinya sejak ini beruban, dan tersingkaplah. Fama asa, aku tidak mengenal manusia illa damam tahum, kecuali manusia-manusia yang ku kenal itu kebanyakannya ada sesuatu. Ada saja yang sesuatu yang disebabkan oleh manusia yang ku kenal itu, yang menimpa diriku. Jazallahu khairan kulla man lastu arifu. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada setiap orang yang tidak ku kenal. Nah, pemilik syair ini justru mendoakan orang-orang yang tidak dikenal. Wa ma liya dambun astahiqu bihi al-jafa. Aku terkena dosa, wa ma liya, dan aku tidak dambun, mempunyai dosa. Astahiqu bihil jafa, yang aku berhak terkena dosa itu. Siwa annani ahbabtu, kecuali sesungguhnya aku ahbabtuman, aku mencintai orang
laisa yunsifu, yang orang itu tidak jejak ibadahnya. Jadi pemilik syair, beliau menyatakan justru dia mendoakan orang-orang yang tidak dikenal. Sebab orang-orang yang tidak dikenal itu didoakan baik karena dia tidak pernah membuat pemilik syair ini lalu menjadi berdosa dengan tidak mengenal orang itu. Justru dosa-dosa yang dimiliki oleh pemilik syair ini kebanyakan datang dari orang-orang yang dia cintai, yang dia dosa atau menyebabkan amal kita tidak berarti apa-apa. Itu diantaranya adalah orang-orang yang kita kenal itu sering menyebabkan kita lalu menjadi riya. Kehebatan kita, amal kita, itu ingin dilihat oleh orang itu, orang yang kita kenal itu. Nah, kalau ada terselip saja seperti itu di dalam hati kita, maka amal-amal perbuatan kita Nah, ini bagi para ahli sufi sangat merugikan. Jadi beliau justru menyatakan kenal orang itu ternyata merugikan ya, membuat hati saya menjadi riya, menjadi sum'ah, dan penyakit-penyakit hati yang lain terlintas di dalam hati. Kalau orang yang tidak kenal, ya tidak akan melakukan itu. Dan akan kebaikan. Qala, dan berkata ulama yang lain, wakila kutiba ala babihi, dan dikatakan telah dituliskan di pintunya sebagian ulama yang lain ini. Jazallahu man la ya'rifuna. Mudah-mudahan membalas kebaikan Allah kepada orang-orang yang tidak mengenal kami. Khairan, kebaikan. Jazallahu, mudah-mudahan Allah membalas man la ya'rifuna khairan. Orang-orang yang tidak mengenal kami dibalas kebaikan, khairan. Wala jaza bidzalika asdikuna. Dan mudah-mudahan Allah tidak membalas kebaikan kepada teman-teman kami. Fama udina qat illa minhum. Mangguh udina, aku tidak dicoba sama sekali illa minhum, kecuali dari orang-orang yang aku kenal. Masya Allah ini ya, kebalikan dari kebiasaan kita sehari-hari, kita mendoakan orang-orang yang dikenal, tapi tidak mendoakan orang-orang yang tidak kita kenal. Kenapa? Sebab orang-orang yang dikenal itu biasanya lalu menyebabkan kita dapat cobaan-cobaan, dapat dosa, bahkan lalu membuat amal kita tidak berarti apa-apa karena di dalam hati kita lalu terselip riya ketika beramal. Nah, ini kebalikan. Yang kita kenal biasanya yang kita doakan, yang tidak kita kenal biasanya tidak kita doakan. Nah, menurut saya, ya dua-duanya lah kita doakan. Orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Tapi memang doanya seorang muslim bidzahril ghaib kepada muslim yang lain, muslim yang tidak diketahui, tidak pernah dikenal terhadap muslim yang lain, bidzahril ghaib ya, itu sering menjadi doa yang makbul. Karena itu selalu disarankan istighfar itu memohonkan ampun juga untuk muslim-muslimin yang lain. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya'imin wal amwat. Istighfar itu kepada guru-guru kita, orang tua kita, dan kepada orang muslim-muslim yang lain, yang dikenal maupun tidak dikenal, yang sudah seto maupun yang masih hidup.
Nah, itu diantaranya doa bidhahril ghaib, istighfar bidhahril ghaib. Wa ansyaddu fi dzalika, dan telah membacakan syair ulama-ulama fi dzalika yang semakna dengan itu. Mudah-mudahan membalas Allah kebaikan-kebaikan. Man kepada orang, laisa bainana wala bainahu wuddun. Yang tidak ada di antara kami dan di antara orang itu wuddun. Rasa senang. Maksudnya tidak pernah kenal. Wala tata'arafu. Nah ini. Dan tidak kenal. Fama sobana, maka tidak terkena kepada kami. Walana lana adan, dan tidak terkena kepada kami penyakit-penyakit. Tersakiti minan nasi dari manusia, illa kecuali man tawaddu wa ta'rifu, dari orang yang kita senangi, wa ta'rifu. Masya Allah ini ya, saking Pak ahli sufi itu tidak ingin kebukan itu lalu terkena kepada dirinya, sampai-sampai ingin uzlah, tidak mengenal manusia yang menyebabkan dosa-dosa, duka cita tertimpa kepada diri. Wa qala al-Fudailu rahimahullah, dan berkata Syekh Fudail rahimahullah, hadza zamanun, zaman ini fihi lisanaka, telah pada zaman ini lidahmu, wahfi, dan samarkan maka tempat tinggalmu. Engkau tunjukkan alamatmu, samar, baiki hati engkau. Bagaimana memperbaiki hati? Ya dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu supaya hati kita menjadi terang, ilmu supaya hati kita bersih dari kekotoran-kekotoran, dari penyakit-penyakit hati. Wa khudh ma ta'rifu, dan ambillah apa-apa yang engkau anggap baik-baik. Wada' ma tunkiru, dan tinggalkan apa-apa yang mungkar, yang engkau anggap mungkar, yang buruk-buruk. Wa qala Sayriyu rahimahullah, dan telah berkata Syekh Sofyan As-Sauri, ini perkataan yang terkenal dari Syekh Sofyan As-Sauri, sering saya mendapati disebutkan oleh para ulama. Bagaimana perkataannya? Hadza zamanus sukuti waluzumil buyuti waridha bil quti il. Hadza zamanus sukuti. Ini sekarang adalah zaman diam. Lumil buyuti, diam, sukut itu diam, tidak berkata-kata. Waluzumul buyuti, dan zaman tinggal di rumah-rumah, nggak usah banyak keluar. Waridha bil quti, dan zaman ridha dengan kut, dengan nafkah yang kita sudah perolehnya selama ini. Sampai ila antamuta, sampai engkau dijemput ajal, sampai engkau meninggal. Nah, padahal ini zaman Syekh Sofyan As-Sauri ya, tahun berapa itu? Saya tidak sempat mutolaah zaman tahun berapa itu Syekh Sofyan As-Sauri. Tapi ini mungkin juga sezaman dengan Imam Ghazali ya, perkataan Sufyan As-Sauri ini. Ada zamanus sukut
Ini perkataan-perkataan ulama yang sering juga saya dengar, tidak dari kitab ini saja, tapi dari ulama-ulama, ternyata perkataan Syekh Sofyan As-Sauri. Inilah zaman di mana kita wajib untuk diam tidak berkata-kata, tinggal di dalam rumah saja, tidak keluar. Dengan adanya COVID-19 ini, tentu ini luzumil buyut lalu menjadi sesuatu yang sangat disarankan. Tidak banyak kumpul-kumpul, tidak banyak keluar, tapi tinggal di rumah saja. Waridho bilkut, dan zaman sudah ridholah dengan apa yang kita peroleh selama ini. Sudah cukup harta benda di dunia ini yang kita peroleh selama ini untuk menjalani kehidupan sampai akhir ila antamut, sampai ajal menjemput. Wa an Dawud at-Ta'i, dan dari Syekh Dawud at-Ta'i rahimahullah, mudah-mudahan meridhai Allah, mudah-mudahan memberi rahmat Allah kepada Syekh Dawud at-Ta'i. Sum anid dunya, berpuasalah kamu dari dunia. Waj'al fitraka al-akhirata, dan jadikanlah berbuka engkau itu al-akhirata, di negeri akhirat kelak. Wa firra minan nasi, dan larilah dari manusia-manusia. Firoroka minal asadi, seperti larinya engkau dari singa. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin, mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah. Saran-saran ulama-ulama ini ya, untuk sukut, waluzumul buyut, waridho bilkut, itu memang banyak sekali ya. Semakna semua, supaya kita menjauhi manusia untuk uzlah. Wan Abi Ubaidah, dan dari Abi Ubaidah, ma ra'aitu hakiman qat, aku tidak mendengar seorang hakim yang bijaksana, illa qala fi aqibi kalami, kecuali dia mengatakan di akhir perkataannya, in ahbabta alla tu'rofa, jika engkau menyenangi, mencintai, alla tu'rofa, bahwa engkau itu tidak menjadi terkenal, fa anta minallahi ala balin, maka engkau di hadapan Allah itu mendapat kedudukan yang tinggi. Jadi mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, sering ini kita dapati. Kalau kita bercerita-cerita dengan seseorang, itu yang kita tunjukkan adalah keberhasilan-keberhasilan kita. Yang kita tunjukkan adalah keberhasilan anak-anak kita. Yang kita tunjukkan adalah status kita sebagai dosen, sebagai tokoh masyarakat, sebagai kiai, sebagai bunyai. Itu sering kita ceritakan itu. Dalam ngobrol kita ketemu dengan manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akan sulit bagi kita menceritakan tentang keunggulan kita atau sesuatu yang kita dapati, kehebatan kita. Itu akan sulit bagi kita terbebas dari riya, terbebas dari sum'ah. Akan sulit. Maka yang disarankan oleh para ulama ini, disarankan oleh Imam Ghazali ini, ya caranya adalah dengan tidak bertemu dengan manusia atau tidak kenal dengan manusia, supaya kita nggak sempat melakukan riya itu, bercerita-cerita tentang kehebatan-kehebatan kita, supaya kita tidak menjadi terkenal atau merasa ingin terkenal, yang itu justru membuat posisi kita menjadi amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mungkin sering kita bercerita-cerita bahwa santri kita atau anak-anak kita
dibiasakan tahajud, dan seterusnya. Dibiasakan amal-amal baik, dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Jadi kita harus berlatih betul bagaimana supaya itu tidak termasuk riya, tapi termasuknya tahadus bin nikmah, menceritakan kenikmatan-kenikmatan. Karena itu bedanya tipis sekali lintasan hati itu. Apakah itu termasuk riya atau termasuk menceritakan nikmat-nikmat Allah yang menimpa kita. Tipis sekali bedanya. Maka bagi kita yang mendengar, teman-teman kita sedang menceritakan kehebatan keluarganya, status dia, itu anggaplah sebagai tahadus bin nikmah, sedang menceritakan nikmat-nikmat Allah yang dia terima. Kita harus ikut merasa senang. Jangan lalu menceritakan keberhasilannya, lalu kita tuduh dia riya, jangan. Kalau kita sedang posisi, sedang mendengar. Ketika posisi sedang kita yang bercerita tentang kehebatan kita dan keluarga kita, maka kita harus jaga betul niatnya adalah tahadus bin nikmah, bukan riya, bukan sum'ah. Wal ahbaru fi hadzal babi, dan kabar-kabar tentang bab ini aksaru min ayyahtimalahu hadzal kitab. Itu lebih banyak dari yang sudah dikandung oleh kitab ini. Jadi banyak sekali kabar tentang supaya tidak dikenal orang, supaya uzlah, itu banyak sekali. Wa qad sannafna fihi kitaban mufradan. Dan sungguh aku telah mengarang kitab tentang bab ini, mufradan sendiri. Samainahu, yang aku beri judul kitabnya, Kitab Akhlaqil Abrori wan Najati, Kitab Akhlak Abror wan Najati minal asror. Jadi judul kitabnya ini, tapi saya belum pernah menemui ini, kitab ini. Mungkin Mang Yai Hasan pernah menemui ini, kitab kecil yang khusus menceritakan tentang bab uzlah. Tapi ini dikatakan kitab yang tersendiri, kata Imam Ghazali. Mungkin kitab ini, dugaan saya, ada kandungannya di dalam Ihya Ulumuddin. Katakan kitab ini kitab yang tersendiri. Nah, saya belum pernah menemui kitabnya. Nanti mohon informasinya, adakah pernah menemui kitab ini? Faqif alaihi, maka pelajarilah kitab tersebut. Tarol ajaba al-ujaba. Engkau akan bisa tersingkap keajaiban-keajaiban. Al-ujaba yang disingkap kebaikan, keajaiban-keajaiban itu. Masya Allah ya, ini jika ada kitabnya, mudah-mudahan kita sempat menelaah atau setidaknya pernah melihat kitabnya lalu mempelajarinya. Wal akilu, dan orang yang berakal, takfihi isyaratun, cukuplah baginya isyaratun, isyarat-isyarat tadi, apa yang telah diungkapkan baik jadi dari syair maupun perkataan para ulama-ulama tadi. Cukuplah kalau bagi orang yang berakal itu, bagi beliau-beliau, isyarat-isyarat uzlah, dasarnya uzlah itu. Cukup dasar yang pertama itu. Apa tadi dasar yang pertama? Seseorang itu sebaiknya uzlah, saran Imam Ghazali, sebab manusia sering membuat bingung, sering menimpakan dosa kepada orang-orang yang dikenalnya. Maka sebaiknya uzlah, lalu menjadi tidak terkenal. Wa ammal khoslatus saniyah. Dan adapun perkara yang kedua, yang alasan yang kedua, kenapa seseorang disarankan untuk uzlah. Allati taqtadi, yang mendorong at-tafarruda, menyendiri anin nasi, dari manusia. Fi hadza sa'ni, pada perkara ini. Jadi bagian yang kedua, alasan yang kedua, kenapa seseorang didorong untuk
uzlah adalah apa alasannya? Yang kedua ini. Fa innan nasa yusiduna 'alaika ma yahsulu laka minal ibadati. Sesungguhnya manusia yusiduna 'alaika merusak kepada engkau. Ma yahsulu laka apa-apa yang telah engkau hasilkan minal ibadati dari ibadah-ibadah. Jadi manusia itu yang kita kenal menyebabkan ibadah kita menjadi rusak. Kalau tadi membuat kita bingung karena menimbulkan masalah-masalah, bahkan menimbulkan dosa dengan berinteraksi dengan manusia. Perkara yang kedua ini, kenal dengan manusia itu banyak-banyak bisa merusak ibadah kita. Ya tentu caranya mereka merusak ibadah kita itu adalah dengan ada riya di dalam hati kita, ya itu bagiannya juga. Illam ya'simillahu subhanahu wa ta'ala. Jika tidak melindungi Allah subhanahu wa ta'ala, bisa babi maya'ridu dengan sebab apa-apa yang datang min kibalihim dari arah manusia, min dawai dari seruan-seruan mereka, dari ajakan mereka, min dawai riya, ajakan untuk berbuat riya, wa tazayyuni dan menghias-hias amal-amal baik. Nah ini ya alasan yang kedua. Kalau alasan yang pertama tadi manusia suka menyebabkan bingung, suka membuat dosa, orang yang kita kenal itu lalu membuat kita berdosa. Alasan yang kedua adalah orang yang kita kenal itu lalu membuat kita rusak ibadahnya dengan cara mereka sering menimbulkan hati kita lalu menjadi riya, dan lalu amal-amal kita dihias-hias supaya dianggap baik, sehingga amal kita itu lalu menjadi tidak berarti apa-apa. Ibadah kita lalu menjadi tidak berarti apa-apa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Walaqad shadaqa Yahya ibnu Mu'ad haitsu qala, dan sungguh telah benar Syekh Yahya bin Mu'ad haitsu qala, sekira-kira beliau berkata, yuk ru'yatun nasi bisa turriyai. Ru'yatun nasi, dilihatnya manusia, bisa turriyai itu bisa menjadi hantaran, bisa menjadi lantaran hamparan arya-irya. Masya Allah ini ya. Kalau ini Imam Ghazali menyarankan dari sisi supaya kita terhindar dari riya adalah orang-orang yang sering lalu kita timbul riya dengan orang. Jadi ada dua sisi ya. Yang menyebabkan kita riya itu adalah ingin amal kita dilihat oleh orang manusia. Baiknya kita menyendiri, udah jangan mendekat kepada manusia sehingga tidak terkena riya. Atau langkah yang kedua, ya beramallah yang ikhlas, jangan pingin dilihat oleh manusia. Nah kalau dalam hal ini yang kita dandani, yang kita perbaiki, diri kita sendiri, jangan beramal lalu dengan riya. Wahaulai, dan yang seperti itu, az-zuhadu, dilakukan oleh para ahli zuhud. Qad khafu, sungguh mereka mengkhawatirkan ala anfusihim, atas diri-diri mereka sendiri. Min hadzal makna, dari arti ini. Hatta taroku, sehingga mereka meninggalkan al-mulaqata wa tazawwura. Mereka meninggalkan bertemu dengan manusia-manusia, wa tazawwura, dan saling menziarahi kepada manusia, saling silaturahim. Walaqad dzukira, dan sungguh telah disebutkan an Harim bin Hayyan, dari Syekh Harim bin Hayyan, annahu qala li Uwaisil Qarni, sungguh dia telah mengatakan kepada Syekh Uwais Al-Qarni. Ini Syekh Uwais Al-Qarni yang terkenal itu ya, yang menggendong ibunya
untuk berangkat haji ya. Rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kedua beliau, kepada Syekh Harim bin Hayyan dan kepada Syekh Uwais Al-Qarni. Bagaimana kata Syekh Harim bin Hayyan? Ya Uwais, wahai Uwais. Silna biziarati wal liqa'i. Wahai Uwais, silna, silaturahimlah kepada kami. Bizaroti dengan ziarah datang kepada kami. Wal liqa'i dan ketemu dengan kami. Ya Uwais, jenengan niku tiang sing alim, sing mulia, mbok yo kami ini diendangi, diziarahi, kami kangen kepada jenengan. Syekh Harim bin Hayyan ya. Ini kepada Syekh Uwais mengatakan begitu karena ingin dapat barokahnya ya. Kalau kita kepada para alim ulama itu sangat senang kalau kita diziarahi, didatangi oleh beliau, itu sangat senang kita. Faqala Uwais, maka berkata Uwais, lalu jawabannya bagaimana Uwais? Qad wasaltuka bima huwa anfa'u laka minhuma. Qad wasaltuka, sungguh telah sampai kepadaku. Bima huwa anfa'u laka minhuma. Dengan apa-apa yang lebih bermanfaat bagi engkau. Dari keduanya, dari ziarah dan liqa. Sampean kalau saya beritahu yang lebih bermanfaat dari keduanya, yang saya telah sampai, telah diajari, purun napa mboten? Kata Syekh Uwais. Ketika diminta ziarah oleh temannya, Syekh Uwais juga justru mengatakan, sampean purun saya beritahu apa yang lebih baik dari itu, dari ziarah dan bertemu. Wahwa, dan yang lebih baik itu adalah ad-du'a'u ala dhahril ghaibi. Mendoakan ala dhahril ghaibi, di balik ghaib, mendoakan yang orangnya tidak tahu. Luwe apik saling mendoakan saja, nggak usah bertemu, kata Syekh Uwais begitu. Doa bi dhahril ghaib itu lebih baik. Li'anna ziyarata wal liqa'a, sesungguhnya ziarah wal liqa'a dan saling bertemu, ya'ridu fihima, akan menarik dalam hal ziarah dan saling bertemu itu at-tazayyunu, menghias-hias amal, warriya'u dan riya. Masya Allah ya. Jadi kalau ketemu itu pasti kita cerita-cerita lalu mungkin ya kemungkinan besar terlintas di dalam hati kita untuk menghias amal yang sebenarnya tidak begitu lalu ditambah-tambahi supaya nampak lebih hebat. Amal yang baik kita supaya didengar, dilihat oleh orang yang kita ziarahi itu, supaya nampak kepada dia itu lebih hebat. Riya kita itu, amal kita lalu menjadi riya, tidak berarti apa-apa. Wakila li Sulaiman al-Khawas, wallahu alam bishawab. Panjang ini ya, alasan-alasan kenapa kita kok didorong untuk uzlah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.